Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adril dengan NIM A321230081. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori dan hukum konstitusi. Teori konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar negara dan warga negara. Beberapa teori penting. Yang pertama itu teori konstitusi sebagai kontrak sosial. Konstitusi lahir dari kesepakatan rakyat untuk membatasi kekuasaan. Adapun teori negara hukum menekankan bahwa konstitusi adalah dasar tertinggi yang meningkat pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Teori demokrasi konstitusional. Konstitusi harus menjamin hak-hak asasi manusia serta kedaulatan rakyat. Hukum konstitusi. Hukum konstitusi adalah bagian dari hukum tata negara yang mengatur norma, prinsip, dan lembaga yang diatur. Dalam konstitusi sifatnya fundamental karena menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Isi pokoknya dasar negara itu Pancasila, bentuk negara itu kesatuan, sistem pemerintahan itu presidensial, kedaulatan rakyat, serta jaminan HAM. Ciri khas, berdasarkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, menekankan prinsip musyawarah mufakat dalam demokrasi. Memiliki lembaga negara tertinggi yang diatur dalam konstitusi MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan lain-lain. Telah mengalami beberapa perubahan amandemen dari 1999 sampai 2002 untuk memperkuat demokrasi dan pembagian kekuasaan. Jelaskan tentang perbandingan konstitusi negara Indonesia dan negara Amerika. Dimulai dari negara Indonesia itu Pancasila. Dasar negara Amerika itu tidak ada dasar ideologi resmi, tetapi menjunjung demokrasi liberal. Kalau bentuk negara Indonesia itu negara kesatuan republik, kalau bentuk negara Amerika itu negara federal. Kalau sistem pemerintahan di Indonesia itu presidensial dengan ciri khas Indonesia, misalnya DPR kuat, MPR sempat sebagai lembaga tertinggi. Kalau sistem pemerintahan Amerika itu presidensial murni dengan checks and balance ketat. Hak asasi manusia Indonesia itu dijamin dalam bab 5A Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Kalau hak asasi manusia Amerika itu dijamin dalam Bill of Rights. Lembaga negara Indonesia ada DPR, MPR, DPD, Presiden, MA, MK, BP Kongres. Lembaga negara Amerika itu Senat dan House, Presiden, Mahkamah Agung. Amandemen relatif mudah, Indonesia butuh 2-3 anggota MPR hadir disetujui 50%. Kalau di Amerika sangat sulit, butuh persetujuan 2-3 Kongres dan 3/4 negara bagian. Adapun kelebihan dan kelemahan Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kelebihannya itu fleksibel, bisa diamandemen sesuai perkembangan zaman. Berdasarkan Pancasila yang mencerminkan jati diri bangsa. Menjamin keberagaman dan musyawarah dalam demokrasi. Kalau kelemahannya itu awalnya sebelum amandemen terlalu singkat sehingga banyak pasal multitafsir. Terkadang praktik politik belum sesuai dengan semangat konstitusi. Kalau konstitusi Amerika itu kelebihannya stabil, hanya mengalami sedikit amandemen 27 kali sejak 1787. Menjamin checks and balance yang kuat antar lembaga negara. Menjunjung tinggi hak asasi melalui Bill of Rights. Kelemahannya dia terlalu kaku, sulit diamandemen sehingga kurang cepat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Cenderung individualis karena berakar pada liberalisme. Ya baik, itu saja video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.